Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Pertama-tama aku harus minta maaf dulu kalau banyak suara-suara karena di bawah itu lagi pada main. Ada 2 toddler dan 1 bayi. Jadi akan kayak gini terus kayaknya video. Di video kali ini aku mau bahas tentang perkelodian lagi, tapi ini aku kayak pengen sharing tips gitu ya dari aku. Ini di saat kita pakai kelodi tapi anak kita tuh lagi diare atau mencret. Dan ini bukan pertama kalinya buat aku ya, anak aku tuh mencret atau diare pada saat lagi berkelodi. Jadi ini tuh kayak udah aku rangkum, aku ambil gitu ya hal-hal berharga yang pada saat anak-anak aku itu berkelodi saat diare gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke videonya. Oke, yang harus kita notes adalah pada saat anak kita diare itu artinya dia poopnya itu lebih sering daripada biasanya, dan pastinya diare itu adalah sakit ya, lagi sakit gitu anak kita. Poopnya itu cair, mencret gitu ya, banyak berkali-kali, biasanya lebih dari 6 kali dalam sehari. Pada saat anak kita diare, apakah kita harus pakai insert yang daya serapnya banyak atau pakai insert yang daya serapnya sedikit aja? Jawabannya adalah yang kedua. Jadi kita nggak butuh insert yang daya serapnya banyak. Jadi kayak insert bambu atau insert hem itu sebenarnya nggak dibutuhkan gitu ya. Pilih aja insert microfiber yang 3 layer kah atau yang 2 layer kah, nggak apa-apa gitu, atau bambu charcoal juga nggak apa-apa ya. Karena pada saat anak kita diare, mereka tuh akan sering poopnya tadi aku bilang ya, dan kita akan sering gonta-ganti klodi ya, klodinya yang kita gonta-ganti. Oke, ada yang anak kecil diare itu cuma kayak 5 kali, 6 kali, 7 kali, tapi ada yang kayak kemarin Quill dan Gavin tuh anak aku dua-duanya lagi diare ya, itu poopnya tuh sampai 15 kali lebih. Jadi banyak banget ya poopnya ya. Kebayangkan gitu ganti klodinya kayak gimana, karena kita tuh nggak boleh nahan-nahan poop di klodi gitu. Jadi pada saat dia poop harus langsung kita ganti klodinya. Maka dari itu pilihlah insert microfiber aja gitu, yang daya serapnya nggak banyak gitu ya. Poin yang kedua adalah gunakan outer atau klodi ya yang ada inner gusset atau double leg gussetnya. Kenapa? Karena itu tadi diarrhea itu dia poopnya itu cair ya. Kalau misalnya kita pilih outer yang nggak ada inner gussetnya atau double leg gusset, itu akan lebih besar resiko untuk poopnya itu bleber-bleber ke samping gitu, keluar-keluar. Jadi pada saat dia poop kan gitu kan, langsung keluar gitu ke samping-samping. Nah, kalau ada inner gusset dan double leg gusset itu bisa mencegah gitu ya untuk nggak cepet tembus sampingnya gitu. Jadi pada saat poop tuh nggak langsung melebar kemana-mana kayak gitu sih. Cuman aku harus bilang di sini inner gusset ini akan lebih sulit dicucinya gitu ya, karena kan banyak yang nyepil-nyepil di inner gusset. Tapi kalau buat aku pribadi aku nggak masalah inner gusset anak aku tuh diare gitu. Jadi itu lebih ngebantu biar nggak cepet tembus ke kasur lah kayak gitu-gitu. Poin yang ketiga adalah gunakan perlak saat tidur. Takutnya kalau lagi diare itu poopnya tuh cepet nyembur keluar ke samping-samping karena dia cair tadi itu ya kayak air. Nah, kita harus sedia perlak gitu ya di kasur gitu. Jadi biar nggak ngotorin kasur lah gitu ya. Kayak siap sedia aja. Selain perlak yang biasa, aku tuh punya perlak yang modelan celana dan rok. Jadi pada saat poop, kalau kita pakein klodi, terus di luarnya pakein perlak celana, jadi dia nggak kemana-mana gitu. Jadi nggak perlu perlak yang besar banget, nggak perlu. Jadi dia akan ngotorin si perlak celana itu aja. Itu dari Minikinis ya. Nanti aku akan taruh linknya di bawah kalau mau beli. Oke, tinggal cek aja description box aku. Oke. Poin yang keempat, ini tips dari aku ya, segera cebok anak kita pada saat poop. Jadi setiap kali dia poop harus segera dicebok di bawah air mengalir. Kalau aku sih pakai sabun ya, cuman ada juga yang bilang jangan pakai sabun, takut nanti iritasi karena terlalu sering dicebok pakai sabun gitu. Tapi kalau aku pakai sabun ya sedikit aja biar nggak bau, soalnya bau banget gitu ya, harus dicebok di bawah air mengalir. Jangan gunakan tisu basah, tolong banget ya. Emang kayaknya males ya bolak-balik ke kamar mandi, tapi jangan, lebih baik sih pakai air mengalir yang bersih kayak gitu. Nah, poin yang selanjutnya ini tuh menurut aku ini pengalaman aku ya. Kalau lagi diare itu poopnya beda sama poop yang biasa anak kita sehari-hari. Poopnya itu akan lebih bau menyengat ya kan, poopnya itu kayak beda banget, busuknya busuk banget gitu. Jadi kalau pun dia akan meninggalkan bau gitu. Jadi pada waktu dia poop harus langsung dibuang poopnya dari klodi ya. Jadi harus langsung kita buang, bilas bersih tuh klodi, masukin ke dalam ember ya, ditutup kalau ada tutup ya. Ini satu lagi saran dari aku, tambahkan baking soda, karena baking soda itu dia bisa menghilangkan sedikit bau. Dia nggak menghilangkan sih sebenarnya, cuman kayak menyamarkan bau gitu. Ditaruh aja, ditabur-taburin di dalam ember yang ada klodi bekas poop diare kayak gitu. Jadi habis itu ditutup udah ya. Sebenarnya sih kalau nggak pup juga kadang-kadang aku kayak gitu, cuman aku kadang suka sayang baking sodanya. Jadi baking soda ini aku pakai pada saat-saat tertentu aja kayak diare gini. Poin yang selanjutnya ini masih berkaitan sama dengan pup yang bau tadi itu, karena pupnya itu baunya luar biasa, aku bau banget gitu ya. Jadi nanti akan tetap meninggalkan
baunya itu akan tetap nempel gitu di klodi. Jadi pada saat kita udah cuci, udah kita jemur, kita angkat tuh klodi beda banget gitu, baunya bau banget gitu. Jadi ya setelah anak kita selesai diare atau udah sembuh, itu segeralah untuk stripping klodinya. Stripping klodi menggunakan cuka atau baking soda gitu ya, atau perasan lemon kayak gitu. Ya setelah diare harus segera di stripping biar klodinya nggak bau. Dan stainnya itu, stain pup itu biasanya akan tetap nempel gitu di klodi karena kan dia diarenya banyak ya. Jadi kayak hampir seluruh klodi itu kena stain pup gitu, dan itu nggak apa-apa. Cuci aja terus, seiring berjalannya waktu itu akan hilang dengan terkenanya sinar matahari langsung. Ini adalah poin yang terakhir ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan 2 poin, tapi aku jadikan 1 poin aja. Jadi kalau misalnya anak kita lagi diare, tadi aku udah sempat ngomong di awal, bisa menyebabkan iritasi ya, karena beberapa kali anak aku diare itu tetap kena iritasi gitu, karena mungkin ya bergesekan dengan pup, dengan liner kayak gitu ya. Ya namanya juga lagi terkena dengan pup gitu ya, jadi dia iritasi pantatnya. Kalau anak kita iritasi pada saat diare itu wajar ya. Ya menurut aku ya itu wajar ya. Jadi bisa diakalin dengan pakai VCO atau virgin coconut oil ya, diolesin ke pantatnya yang bagian iritasi, atau bisa juga pakai diaper cream. Kalau misalnya anaknya emang seiritasi itu atau mudah iritasi, kalau harus banget pakai diaper cream nggak apa-apa pakai diaper cream, tapi saran aku tambahin liner ya. Linernya bisa pakai liner yang dicuci ulang atau liner yang sekali pakai aja gitu. Sebenarnya lebih enak pakai liner yang sekali pakai sih pada saat diare itu, karena kalau misalkan dia pup kan kenanya liner ya, jadi tinggal dibuang linernya, dan cuci covernya itu lebih mudah gitu, jadi dia nggak terlalu banyak di covernya. Di liner ini bisa menahan krim diaper itu bersentuhan langsung dengan si klodi, masuk ke insert kayak gitu-gitulah. Saat anak diare itu lebih disarankan menggunakan liner lagi gitu, jadi biar cucinya juga nggak begitu sulit, walaupun linernya bisa dicuci ulang gitu ya. Liner cuci ulang itu pada saat kita cuci nggak sesulit kalau nggak ada liner kayak gitu. Oke, aku rasa tips-tipsnya cukup ya di sini. Oke, ada info juga dari aku nih buat mama-mama ya, kalau misalnya anaknya lagi diare itu ternyata menular ya. Menular ya, aku juga baru tahu beberapa saat yang lalu. Jadi awalnya itu kemarin kasusnya aku yang diare. Nah, anak-anakku tuh nggak diare sama sekali, suami aku nggak diare. Tapi karena aku minumnya itu langsung ketemu sama anak aku, jadi satu botol gitu berdua gitu ya. Sebenarnya emang nggak boleh sih ya, kita harus beda gelas. Cuman ya namanya juga mager ya Bu ya. Jadi ya aku tuh minumnya bareng sama anak aku yang kecil gitu, yang anak aku si Kuil, dan gak lama langsung nular ke Kuil gitu diarenya. Padahal kan gak ada urusan, aku pikir karena ASI ya, dari ASI karena aku mencret dia ikut mencret. Tapi ternyata setelah anak aku yang mencret, suami aku pun ikut mencret gitu, dan ujung-ujungnya Abang Gev juga mencret. Jadi itu semua menular. Jadi kalau misalnya salah satu anak kita ada yang mencret, harusnya itu dipisah tidurnya kayak gitu. Karena aku pikir juga karena makanan kita sama, tapi ternyata enggak. Aku ada makan sesuatu yang suami aku tuh nggak makan kayak gitu, dan Gavin juga nggak makan. Jadi ya itu bukan karena makanan. Jadi diare itu bisa menular lewat botol minum. Misalnya diarenya tembus ke kasur, terus habis itu anak kita yang lain tidur di situ, wah itu udah pasti menular gitu diarenya ya. Juga untuk anak yang lagi diare itu mereka kekurangan cairan, jadi harus dikejar minuman atau cairan air putih. Karena dia diare, dia akan jadi lebih lemes daripada biasanya, nggak mau makan kayak gitu. Ya semoga aja kita nggak ada yang terkena diare keluarganya. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan juga jangan lupa untuk di like video ini. Dan ya dadah, see you.